Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ruli Kurniadi, ya, dosen Sistem Informasi di Fakultas Sains and Teknologi, ya, Uniba Madura. Saat ini saya akan membahas perkuliahan yang saya ampu, yaitu teknopreneurship. Ya, saya akan menjelaskan tentang teknopreneurship. Dalam rencana perkuliahan ini kita bisa lihat sama-sama, ya, bahwa kita ada 16 pertemuan, di mana untuk pertemuan pertama yang sekarang kita laksanakan ini adalah pengenalan teknopreneurship dan juga fenomena teknologi. Untuk tatap muka kedua dan ketiga, kita akan membahas yang namanya bisnis model canvas, atau yang bisa disebut dengan BM. Karena di BM ini kita akan mengetahui kekuatan, kelemahan, juga alur logistik dari bisnis kita, proses bisnis kita. Seperti itu. Pertemuan keempat dan kelima, kita akan membahas yang namanya critical thinking. Ya. Jadi di era digital saat ini, kita harus mempunyai pemikiran yang kritis. Ya. Karena apa? Karena perubahan di era digital itu sudah sangat cepat sekali. Jadi kalau kita tidak bisa berpikir secara kritis, akan menyebabkan keterlambatan untuk ide-ide baru yang harus kita wujudkan. Seperti itu. Untuk tatap muka ke-6 dan ke-7, kita akan membuat yang namanya business plan, di mana business plan ini adalah suatu perancangan dari kita memunculkan suatu ide sampai dengan bisnis ini terrealisasi. Seperti itu, ya. Terus minggu ke-8 kita akan melaksanakan yang namanya UTS, ujian tengah semester, ya. Untuk tatap muka ke-9 kita akan yang membahas yang namanya manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran ini adalah ujung tombak dari suatu bisnis, ya, ujung tombak dari suatu bisnis. Maka dari itu, kenapa kita harus bahas? Karena alokasi terbesar di dalam suatu bisnis ini ada pada pemasaran. Oke, untuk minggu ke-10 kita akan membahas yang namanya digital marketing. Nah, yang saya katakan tadi, jadi di era digital saat ini sangat perlu sekali pemasaran itu, marketing itu kita arahkan ke arah digitalisasi. Jadi yang kita sebut dengan digital marketing. Seperti itu. Nah, minggu 11 dan ke-12 kita akan menciptakan penciptaan new technology venture, ya, di mana teknologi saat ini kita harus jadi energi terbarukan sekarang ini harus kita bahas, seperti itu, ya. Nah, untuk minggu ke-14 kita akan membahas yang namanya teknologi logistik, gitu, ya. Nah, jadi kita harus bahas rantai pasoknya, ya, transportasi logistiknya, gitu, ya, di mana alur-alur yang lebih efektif dan efisien, seperti itu. Nah, yang minggu ke-15 kita masuk ke dalam pengembangan sistem. Yang terakhir minggu ke-16 kita masuk ke ujian akhir semester. Nah, jadi ini adalah 16 pertemuan yang harus kita pelajari, dan ini merupakan kemampuan dasar seorang IT trainers, ya, seperti itu. Ini adalah bobot nilai dan juga tugas yang ada, ya. Jadi seperti itu. Nah, pemahaman entrepreneur sendiri, gitu, ya. Jadi entrepreneur itu adalah wirausaha. Sedangkan entrepreneurship ini adalah kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini terminologinya, ya, ini berasal dari kata wira, di mana wira ini adalah pribadi yang unggul dan juga berani, gitu, ya. Nah, kenapa harus mempunyai pribadi yang unggul dan berani? Karena dalam kita memilih untuk menjadi entrepreneur, gitu, ya, maka kita harus mempunyai pribadi yang unggul dan juga berani. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan wirausaha ini sebagai orang yang memiliki kemampuan, kepandaian, atau berbakat mengenali produk baru, gitu, ya, mampu menemukan cara produksi baru, merencanakan dan menyusun operasi untuk mengadakan produk baru tersebut, seperti itu, serta mengatur permodalan operasinya dan sekaligus memasarkannya. Ini hal yang wajib kita pasarkan. Nah, jadi ini adalah pengertian tentang wirausaha, entrepreneur, gitu, ya. Jadi kita bisa lihat yang bersama, gitu, ya. Jadi kita harus mempunyai semangat
sikap, perilaku, dan juga kemampuan kewirausahaan. Untuk apa? Untuk menciptakan atau melahirkan sebuah organisasi untuk tujuan-tujuan komersial. Ya. Jadi kalau kita berbisnis ini tujuannya adalah komersial, seperti itu. Ya. Dan juga kita harus memiliki jiwa seni serta keterampilan untuk menciptakan perusahaan-perusahaan baru yang memiliki pemahaman tentang kebutuhan masyarakat. Itu yang paling penting. Masyarakat sekarang butuh apa, jadi itu yang kita hadirkan untuk masyarakat, agar produk-produk yang kita hadirkan dalam masyarakat ini dapat diterima, seperti itu. Nah, kita bahas lagi, kita dapat simpulkan bahwa entrepreneurship ini untuk kompleksitas ya, suatu semangat, kemampuan, sikap, perilaku perorangan dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerjanya ini ya, teknologinya dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dan melakukan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar ya. Jadi goals kita pada saat kita menjadi entrepreneur ini adalah profitable gitu ya. Gimana caranya usaha yang sudah kita buat ya, bisnis yang sudah kita buat ini gimana caranya bisa profitable, seperti itu. Nah, ini salah satu yang disebutkan oleh Heinrich Peter gitu ya. Itu adalah proses menciptakan sesuatu ya, sama ya. Jadi pengertiannya secara umum itu sama ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk dari Profesor Raymond pun juga mengatakan bahwa entrepreneurship ini suatu kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah gitu ya. Ada added value-nya ya. Ada added value-nya ya terhadap suatu produk ataupun jasa gitu ya. Nah, melalui transformasi, kreativitas, inovasi, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga produk atau jasa yang kita berikan itu bisa diterima ya, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu ya, yang menggunakan produk atau jasa kita. Apa sih technopreneurship itu? Nah, jadi technopreneurship itu adalah gabungan antara teknologi dan juga entrepreneurship, menghadirkan yang namanya technopreneurship ya. Jadi kita harus fokus di dalam technopreneurship ini, kita harus fokus yang namanya pengembangan di bidang teknologi seperti itu. Nah, jadi di dalam technopreneurship ini ya mengandung unsur kata teknologi dan entrepreneur yang saya sebutkan tadi, seperti itu ya. Nah, jadi intinya adalah kita harus fokus kepada teknologi. Jadi ide-ide baru, pengembangan bisnis baru gitu ya, itu melalui teknologi. Apa sih perbedaan antara technopreneur dan juga technopreneurship gitu ya? Technopreneur sendiri ini didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Nah, untuk technopreneurship sendiri ini mengacu pada pemanfaatan teknologi. Nah, lebih utamanya adalah teknologi informasi untuk pengembangan wirausaha. Nah, jadi technopreneur ini itu tidak hanya di bidang IT saja gitu ya. Tidak hanya di bidang IT-preneur saja gitu ya. Tapi teknologi yang bisa kita manfaatkan ini ya, yang bisa kita munculkan ide-idenya, ini banyak sekali gitu ya. Dalam pengembangan di sekarang ini gitu ya. Nah, jadi jenis wirausaha gitu ya, dalam pengertian technopreneurship sendiri gitu ya, tidak hanya dibatasi pada wirausaha teknologi informasi saja gitu ya. Nah, seperti vendor, IT, web hosting, ataupun web design ya. Nah, tapi segala jenis usaha seperti mebel, pertanian, elektronik, industri, restoran, supermarket, ataupun kerajinan tangan. Jadi semuanya ini kompleks. Semuanya ini bergantung kepada yang namanya teknologi gitu ya. Nah, jadi di mebel kita hadirkan lagi teknologi baru, gimana caranya lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Dulu kita menggunakan para penjual es gitu ya, penjual minuman ini menggunakan plastik. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya. Kenapa sekarang hadir yang namanya gelas plastik seperti itu ya, untuk para penjual minuman dengan harga murah. Jadi plastiknya dibentuk gelas seperti itu ya. Karena apa? Karena pada saat minuman itu belum habis ya, kita letakkan di meja ataupun di mana, itu kita merasa kesulitan
Ya. Makanya seorang entrepreneurship itu adalah menghadirkan sesuatu teknologi yang baru. Gimana caranya plastik ini bisa menjadi gelas plastik dan harganya reliable, ya, harganya dapat dijangkau oleh para penjual-penjual minuman, seperti itu. Nah, jadi diberikan tutup biar tidak tumpah, gitu ya, seperti itu. Nah, pada era sekarang ini, ya, pada kenyataannya, gitu ya, tutup yang manual tadi itu ternyata sekarang sudah tidak efektif, gitu ya. Nah, kenapa, gitu ya? Karena pada saat kita bungkus, ya, beli minuman terus kita bungkus, kita gantung, itu rawan tumpah. Pasti rawan tumpah. Hadirlah yang namanya teknologi baru, yang namanya cup sealer. Nah, pada saat kita menghadirkan teknologi baru ini yang menjadi seorang teknopreneur, di mana teknologi ini harus kita hadirkan untuk menjawab keluhan masyarakat. Nah, jadi apabila minuman ini sekarang kita sealer, gitu ya, otomatis aman meskipun digoyang, ya, miring ataupun gimana, ini aman. Jadi seperti itu. Nah, ketika teknopreneur, gitu ya, kita bisa baca, ya, kita bisa lihat bahwa fenomena di Singapura dengan luas wilayah hanya 680 km persegi, itu bahkan mungkin seperempat ataupun nggak sampai, ya, luasnya dari Indonesia, gitu ya. Tapi, ya, di Singapura, ya, contohnya, itu potensi alam hampir tidak ada, gitu ya. Tapi kenapa di Singapura itu semuanya berlimpah, gitu ya? Dia potensi alamnya tidak punya, tapi dia bisa di sana itu buah-buahan lengkap, gitu ya, sayur-sayuran lengkap, gitu ya, devisanya pun wah luar biasa, gitu ya, kalau dibandingkan Indonesia, seperti itu, ya. Nah, jadi teknologi ini sebagai komoditas, di mana untuk mencapai peningkatan pendapatan, gitu ya, 5 komponen ini wajib untuk kita bangun, gitu ya. Yang pertama adalah yang kita harus pikirkan adalah untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan kualitas produk, yang keempat memperluas pasar, dan juga terakhir alat publikasi dan juga pemasaran. Seperti itu. Nah, fenomena teknologi, ya, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perkembangan teknologi modern yang telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Revolusi industri ini sudah sangat cepat perubahannya, dan kita sekarang ada di era digital, era digitalisasi, gitu ya. Jadi kita harus bisa membaca, gitu ya. Bukan hanya kita merenung dan juga meratapi tapi kita harus bisa membaca peluang-peluang di era digitalisasi ini. Kita harus ngapain? Kita harus buat apa? Seperti itu. Nah, seperti yang kita hadapi, ya, di COVID-19, ya. Jadi dengan adanya COVID-19 kemarin ini, ya, pola kehidupan masyarakat ini berubah drastis, ya. Dan teknologi ini menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh, gitu ya. Jadi sangat berubah drastis sekali, dan itu peluang-peluang itu harus kita baca, gitu ya. Sekarang orang-orang sudah sudah kebergantungan ke teknologi, seperti itu, ya. Nah, jadi dengan kondisi hanya 2 tahun saja, gitu ya, itu pola kehidupannya sudah berubah, seperti itu. Nah, jadi sekarang lingkungan ini sudah bergantung kepada yang namanya teknologi dan juga internet, ya. Jadi di perkembangan teknologi ini dari era revolusi 1.0 sampai dengan revolusi 5.0, gitu ya. Ini dengan munculnya teknologi dan informasi, gitu ya, dan juga komunikasi, ini dapat memperluas pasar untuk suatu bisnis, ya. Dapat memperluas pasar, seperti itu. Nah, cuman, gitu ya, privacy policy yang ada sekarang ini, itu bahkan kita sendiri sudah tidak punya yang namanya privacy, gitu ya. Karena apa? Karena fenomena teknologi ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Jadi memang di era sekarang ini, gitu ya, privacy itu sudah tidak lagi kita punyai, gitu ya. Atau bahkan semua orang ini tidak mempunyai yang namanya privacy. Karena apa? Karena data-data kita ini dengan hadirnya teknologi-teknologi, gitu ya, nah, perusahaan-perusahaan ini sudah bisa membaca algoritma-algoritma setiap manusia yang ada di dunia,
seperti itu ya. Contoh kecilnya adalah dengan adanya CCTV di jalan-jalan gitu ya. Jadi para polisi tidak lagi harus mengejar yang namanya yang melanggar gitu ya, tapi dengan melihat dari CCTV, duduk di kantor melihat dari CCTV itu sudah bisa menilang ataupun memberikan peringatan kepada orang-orang yang melanggar, seperti itu. Perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi ya, semua sudah serba online, pergaulan semakin luas gitu ya. Dengan media sosial gitu ya, kita bukan hanya bisa berhubungan kepada orang di dalam negara kita ya, kita bukan cuman bisa berhubungan kepada teman-teman di Indonesia saja, bahkan kita bisa berteman dengan orang-orang di luar negeri gitu ya, di luar negara kita gitu ya. Negara-negara luar pun gitu ya, itu bisa bergaul dengan kita melalui media sosial yang ada saat ini. Luar biasa gitu ya. Nah, jadi yang jauh bisa jadi dekat, seperti itu. Nah, di dalam perkembangan industri saat ini gitu ya, peluang baru dalam bisnis ini sangat banyak sekali gitu ya. Dan sekarang ini sangat dimudahkan sekali dengan di era digitalisasi, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa berpikir ya, kita harus memunculkan smart dalam diri kita gitu ya, untuk bisa menghadirkan ide-ide baru, seperti itu. Nah, perkembangan sekarang ini, how sustainable and technology are impacting real estate gitu ya. Sekarang ini sudah mulai yang namanya teknologi ini memang berdampak bagi lingkungan. Nah, makanya gimana caranya teknologi yang kita buat saat ini itu bisa menjadi teknologi yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi sekarang ini seperti pengembangan energi terbarukan, mobilitas berkelanjutan. Nah, ini dapat meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Teknologi di masa depan gitu ya. 3 tren yang diperkirakan akan menjadi sangat penting dalam perkembangan fenomena teknologi ya. Yang pertama adalah Internet of Things ya, atau IoT ya. Yang kedua adalah Artificial Intelligence, AI ya. Terus ada juga yang namanya Augmented Reality ya, serta Virtual Reality ya. Dimana sekarang ini kita kalau mau liburan ke Raja Ampat gitu ya, kita mau beribadah umroh gitu ya, sebelum kita ke sana gitu ya, kita sudah bisa merasakan bahwa kita berada di sana dengan yang namanya virtual reality itu tadi ya. Menggunakan VR itu kita sudah bisa merasakan bahwa kita berada di sana, seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya bahas untuk technopreneurship. Jadi saya membuka pikiran saudara-saudara sekalian bahwa di bidang teknologi itu masih banyak yang harus dikembangkan ya, yang harus dihadirkan ya. Karena apa? Karena perkembangan teknologi saat ini itu sudah sangat cepat. Apalagi sekarang ini berada di era digitalisasi. Ya, era digital harus bisa memanfaatkan peluang bisnis yang memang signifikan. Ya, karena apa? Karena dengan era digitalisasi saat ini, kalau kita mau membaca peluang itu sudah sangat, kita mau apa yang dibutuhkan masyarakat. Sekarang ini kita bukan hanya di area lingkup kita saja gitu. Jadi kebutuhan masyarakat ini kita bisa baca secara meluas. Kita mau berbisnis ataupun peluang bisnis yang belum ada di area lain gitu ya, kita bisa baca dengan era digitalisasi yang saat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi perkembangan teknologi ini sangat dibutuhkan ya. Jadi saya minta untuk saudara-saudara sekalian ini harus mulai mempunyai smart industry gitu ya. Smart industry di mana perkembangan teknologi itu wajib kita hadirkan di yang baru ini, seperti itu ya. Mungkin cukup itu yang akan saya jelaskan di pengantar Technopreneurship kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.